Adapun tujuan pada praktikum pada kali ini yaitu yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, 2 menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, 3 menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, 4 menentukan fokus cermin cekung, dan 5 menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin, tabir atau layar kertas, dan yang terakhir yaitu celah cahaya. Adapun prosedur percobaannya yaitu yang pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar 7.1. Yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Yang keempat, ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. 5. Letakkanlah sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu Anda geser-geserkan di depan cermin datar. Yang keenam, catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar yaitu cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu dan sama besar. Prosedur percobaan yang pertama yaitu susunlah alat seperti gambar 7.2. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang artinya cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya atau semu. Prosedur percobaan yang pertama yaitu susunlah alat seperti gambar 7.3. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. 3. Gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. 6. Jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut atau S. Kesimpulan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung yaitu cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. 1. Jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang terakhir yaitu jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Prosedur percobaannya yaitu
Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan. Yang pertama, lampu senter, celah cahaya, gelas, air, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, layar atau tabir kertas, lilin, penggaris panjang 100 cm. Susunan percobaan pembiasan cahaya. Yang pertama yaitu susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas kaca berisi air. Nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Dipergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Kesimpulan pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya yang melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya. Jika dilihat di layar, dengan seksama muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih ada warna pelangi. Susunlah lensa cembung, layar lilin, dan penggaris panjang seperti gambar 7.5 berikut. B. Atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Ukur jarak benda atau S dan jarak bayangan dengan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. C. Pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku Anda dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian geserkanlah lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung tersebut. Kesimpulan percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar yang datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya terkumpul. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar-sinar yang dibiaskan. Pada lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya, dan semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya.